ke 9 ya, 9. Kemarin kebetulan 8 teman-teman UTS sudah, sebentar, sudah oke sih kalau dari pengamatan saya, cuman memang ada 1-2 teman-teman ini yang ngasih jawaban agak ngawang ya, mungkin saya belum bisa nangkep maksudnya di mana, mungkin karena buru-buru ya. Soal multiple choice-nya 20, kemudian sisanya untuk esai dipersilahkan untuk menarasikan sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, enggak apa-apa, itu namanya juga belajar. Nanti teman-teman bisa lihat scoringnya nanti di siakat, nggak tahu sekarang sudah bisa lihat atau belum. Kayaknya belum bisa deh. Nanti bisa dilihat di situ, dievaluasi. Nah, pesan-pesan saya, kalau memang teman-teman ini kenali diri kalian masing-masing. Kalau memang teman-teman ini kurang bagus atau lemah di bagian teori, kayak ujian, terus kemudian UTS maupun UAS, ya, teman-teman bisa alokasikan waktu ya, lebih aktif lagi di kelas, atau mungkin bahkan kalau saya minta ada yang presentasi, silahkan secara langsung menawarkan diri, karena itu akan ada nilai tersendiri ya, nilai keaktifan buat saya. Jadi karena di kelas ini kan tidak semuanya pintar teori, tidak semuanya pintar, atau sorry, saya katakannya bukan pintar ya, tidak semuanya mahir atau ahli untuk mendeskripsikan satu kalimat atau satu permasalahan ya, yang kita jawab di UTS maupun UAS, atau bahkan sebaliknya tidak semua teman-teman mahir dalam mengingat teori yang segitu banyaknya yang diujikan dalam multiple choice. Ya. Mungkin ada yang bisa lebih enjoy untuk presentasi, atau ada yang lebih enjoy untuk berdiskusi. Nah, itu tolong maksimalkan potensi yang ada di diri teman-teman sekalian. Jadi kalau kuliah itu enggak selalu ya, kalau buat saya di kelas itu enggak selalu nilai terbaik atau nilai terburuk itu dipengaruhi oleh ujian semata. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin suka ngobrol, suka presentasi, atau suka diskusi, lebih suka seperti itu daripada ujian. Tapi yang jelas tentunya kalau orang-orang atau teman-teman yang mengerti atau paham tentang apa yang didiskusikan, tentunya diskusinya juga nggak ngawur, atau bahkan ketika mengerjakan ujian minimal teman-teman tahu teorinya seperti apa. Saya mau sapa dulu tuh Noval. Gimana Noval kabarnya hari ini? Makin membaik? Ya, alhamdulillah Pak, udah mendingan. Lagi belajar berdiri. Belajar berdiri? Iya Pak. Oke deh, sehat-sehat ya, semuanya juga jaga kesehatan. Oke, nih saya lihat kayaknya banyak banget yang close cam. Saya takutnya pada bolos nih. Buka dong kameranya dong, lagi kuliah dong. Biar saya bisa lihat mana yang bolos, mana yang enggak. Kan sayang perkuliahan kalau pada bolos semua karena close cam. Oke, hari ini kita akan belajar tentang beberapa part of IT. Ada microchips, ada sistem unit, ada secondary storage, sama future development ya. Jadi di dalam pengantar sistem dan teknologi informasi ini memang kita tidak banyak belajar secara spesifik mengenai teknologi tertentu, tapi secara umum global apa yang ada di dalam dunia sistem informasi atau teknologi informasi. Oke, izinkan saya share screen dulu sebentar. Oh ya, sambil saya nunggu share screen, komentarnya tentang soal gimana kebanyakan.
terus jelimet atau ada yang mau komentar tentang soal UTS kemarin atau kurang banyak? Sudah cukup Pak itu. Cukup Pak, Sudah cukup. cukup apa? Cukup menghabiskan waktu kalian. Cukup membingungkan Pak yang terakhir. Cukup sudah. Oh, cukup kata si ini cukup sudah jangan tambahin lagi gitu ya. Nah, Sir. Ya, ya begitulah ujian. Namanya juga ujian, mohon bersabar. Katanya kan begitu. Ya, Val ya. Noval ngerjain 20 soal sambil tiduran kan bangun-bangun mabuk dia. Oke. Microchips teman-teman. Apa sih microchip itu? Semikonduktor kecil yang fungsinya menyampaikan informasi lewat karakteristik listrik tertentu. Jadi perkembangannya itu dulu era vakum, mulai dari tabung sampai mengecil sampai dengan microchip. Teman-teman itu kalau dulu pernah melihat, nggak tahu nih teman-teman masih punya nggak TV tabung di rumah? Mungkin ada beberapa orang tuanya masih punya TV tabung. Kalau sekarang zamannya semuanya serba
Halo, maaf ya, di kampus tiba-tiba turun listriknya mati. Terus tim saya di laptop malah nggak bisa dibuka laptopnya. Ada masalah. Oke, kita kuliah pakai handphone aja ya. Oke, sebentar saya share dulu. Saya share screen dulu. Oke, tadi sekilas ya saya bilang tentang microchips ya. Suara saya aman? Bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya jadi ikutan si Noval ya, mana kuliah pakai. Oke, microchips itu kalau teman-teman bayangkan, itu perkembangannya sangat-sangat pesat sekarang. Mulai dari waktu itu, tadi saya kalau nggak salah saya bilang tentang TV tabung, ya. TV tabung kemudian masuk ke dalam era TV digital yang di dalamnya itu sudah ada microchipnya. Microchip itu macam-macam. Di dalamnya ada prosesor, ada microcontroller. Artinya semua mekanisme yang ada di perangkat elektronik atau di dalam sebuah teknologi itu diwakilkan atau digantikan fungsinya dengan sebuah perangkat elektronik. Sebuah perangkat elektronik yang bisa meresize dari skala besar itu menjadikan skala kecil. Sekarang makin kecil semua. Jadi mulai dari memori dulu yang storage saya kayak mungkin sekarang server itu sudah mulai kecil. Dulu itu mungkin satu ruangan ya. Kalau kalian dulu pernah masuk waktu sekolah kalian di dalam satu kelas agak gede ruangannya, bisa jadi server itu segituan ruangannya, atau bahkan memori penyimpanan itu hanya sekedar memori ya, itu mungkin bisa satu ruangan. Zaman dulu banget pertama kali penemuan. Tapi semakin ke sini semakin diperkecil, bahkan kalian sudah bisa menemukan 100 atau 256 giga dalam wujud micro SD, ataupun 1 tera mungkin sudah ada micro SD ya kayaknya. Nah itu teknologi microchip itu ternyata sangat pesat ya, dan itu benar-benar memang buat saya sih, menurut saya benar-benar menjadi tren. Padahal dulunya orang-orang yang penting menciptakan teknologi itu hanya bisa untuk storage, penyimpanan ya, karena orang kita nyimpen file atau nyimpen kertas itu kan tidak efektif ya. Mereka berpikir bahwa space itu sudah tidak harus lagi sebesar yang kalian bisa cari itu teknologi pertama kali seperti apa, nanti bisa kalian baca. Nah, pada dasarnya microchip itu adalah semikonduktor, teman-teman ya. Jadi sebuah rangkaian elektrik bisa tersambung satu sama lain, kemudian memberikan satu impulsement atau perintah juga kepada device-device yang ada atau yang bergantung kepada microchip tersebut. Jadi banyak TV yang smart TV sekarang itu pasti ada microchip, karena tidak hanya sekedar perintah yang akomodir oleh TV ini kan juga sudah nggak hanya perintah switch channel atau membesarkan mengecilkan volume. Sekarang kompleks ini, ada beberapa aplikasi yang bisa dibuka di dalamnya ya. Mungkin ada fitur-fitur lain, fitur wifi, dan itu kalau nggak ada microchip semua tidak akan terkoneksi dengan baik. Nah, kalau teman-teman waktu TS kemarin kan menjawab peran salah satu software, kemudian operating system, kemudian ada driver dan sebagainya. Nah, salah satu fungsi utility itu yang ada di microchip ya, dia menghubungkan antara functional operational system
operating system dengan device yang ada di televisi. Jadi kurang lebih sama lah fungsinya dengan laptop. Tapi kalau laptop kan mungkin lebih advance lagi ya, hitung. Kalau teman-teman perlu tahu juga fungsi dasar aslinya dari sebuah komputer itu adalah alat penghitung. Jadi nantinya kalau memang ini sorry mana? Saya nggak bisa ngilangin ini ya, nggak bisa ngilangin. Ini kok cuma Windy doang ya yang tampil. Saya nggak pernah pakai handphone, jadi sorry. Cara ngilangin gimana? Saya tuh agak bingung kalau pakai handphone karena nggak dia tuh ingin ini. Sorry. Iya Pak, sudah tidak ada. Saya ya Windy doang yang tampil, dan yang lain iri lagi. Oke, microchips ini merupakan bagian terpenting dari sebuah alat elektronik. Semuanya sekarang sudah ada elektronik apapun itu, bahkan sampai dengan printer. Printer itu sudah punya prosesor, sudah punya microchip. Kalau teman-teman bayangkan kita lagi ngeprint nih, kita lagi ngeprint dokumen ya, kita matikan printer, kita nyalain, dia akan otomatis continue printing. Nah itu salah satu ciri di mana di dalam si printer itu ada microprocessor atau microchip ya, microchip berupa microprocessor. Perintah-perintah yang elektromagnetis ya, yang sifatnya apalagi ya, kalau saya cari sekitar saya ya salah satu printer, terus kemudian telepon, handphone sekarang sudah ada, atau bahkan pengumuman alat pengeras suara di ada kayaknya sekarang yang otomatis punya microcontrol, dia menayangkan apa ya, memperbunyikan suara lah, di set pakai alarm di jam sekian, waktu sekian, mereka dia bisa bunyi sendiri. Nah itu salah satu tanda-tanda di dalam suatu buah perangkat elektronik itu ada microchip. Jadi tanpa harus kita memerintah, tanpa harus kita mengoperasikan secara langsung, perangkat elektronik dapat berjalan secara itu salah satu dari. Nah ini di sini bahkan microwave nih teman-teman simple deh. Mungkin kalau punya microwave di rumah, mungkin ada saya nggak pernah pakai microwave, tapi mungkin microwave kurang lebihnya ada setting timer juga ya, setting timer suhu, kemudian apalagi tingkat kematangan. Nah itu sudah sangat biasa sekali sekarang. Teknologi microchip itu sudah sangat biasa sekali. Bahkan mesin cuci sekarang sudah bisa menakar deterjennya berapa gram, air sekian liter dimasukkan oleh deterjen sekian gram untuk kapasitas baju berapa potong. Itu sekarang sudah sangat umum. Kalau dulu menemukan hal kayak gitu tuh kan, kayak kemarin teman-teman jawab yang di revolusi industri itu kan, salah satunya gambarnya di situ. Waktu perkembangan pertama kali banget orang mengembangkan microchip itu kan hanya kepengen gimana sih caranya saya pakai benda ini tapi saya tidak kesulitan ya. Saya pakai benda ini tapi saya tidak kesulitan. Ya simpelnya, kalau sudah punya kalkulator ya nggak harus ngitung lagi pakai jari ya. Kalkulator sudah nggak ngitung lagi pakai oret-oretan ya. Nah, biasanya kan orang-orang dulu punya kalkulator tapi ngitung-ngitungnya masih oret-oret. Oke. Di sini ada microprocessor, satu chips IC atau integrated circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU, arithmetic logic unit, rangkaian CU atau control unit, dan register-register lain. Ya. Teman-teman mungkin pernah kali ya buka laptop atau ya mungkin lihat-lihat di YouTube atau di media lain. Prosesor kayak apa, microprocessor kayak apa, kan pernah lihat. Yaitu di dalamnya isinya adalah
integrated circuit. Jadi ada jalur teman-teman. Teman-teman kalau pernah lihat PCB namanya, warnanya hijau, kotak, ada jalurnya tuh kuning-kuning. Nah itu microprocessor tuh isinya kayak gitu. Jadi di dalamnya itu ada sirkuitnya, sirkuit line-nya. Itu udah bisa mengalirkan arus ya, arus elektrikal sehingga satu komponen tertentu dapat bekerja secara maksimal. Gimana kalau nggak ada integrated circuitnya, ya nggak bisa jalan karena semua itu elektromagnetis ya. Kalau hanya komponen-komponen manual itu kan tidak ada sirkuitnya, ya paling kita operasionalkan dengan tangan atau dengan tenaga ya. Nah, simpelnya seperti itu. Gambaran simpelnya komponen microprocessor itu adalah satuan dari integrated circuit. Nanti teman-teman kalau misalnya ada laptop rusak atau apa, bongkar aja, dilihat tuh di dalamnya ada microprocessor, di baliknya itu ada garis kuning-kuning atau titik kuning-kuning ya. Itu artinya sirkuit line dari suatu alat perangkat elektronik. Dimanapun sekarang ada, bahkan di layar, di monitor, bahkan di mouse yang kayak gini aja, yang simple kayak gini aja ada sirkuitnya, sirkuit. Ini kalau kita bongkar di dalamnya ada karetnya ya kan, ada sinarnya. Nah ini kalau nggak ada sirkuit, integratednya, di baterai ini tidak akan dapat mengalirkan arus dengan baik kepada semua komponen. Artinya komponen atau alat-alat elektronik ini sangat-sangat bergantung ya, sangat bergantung kepada arus ya. Di mana alat-alat ini kalau nggak ada arus masuk baik AC maupun DC, mereka tidak akan bekerja. Maka ciptakanlah sebuah integrated circuit di dalam microprocessor. Oke, masuk ke sistem unit ya. Teman-teman mungkin kalau berbicara tentang sistem unit pasti berpikir satu kesatuan atau bahkan teman-teman langsung mengarah ke CPU ya, langsung mengarah ke CPU. Bukan, tapi sebenarnya sistem unit itu adalah satu rangkaian, satu kesatuan yang di dalamnya ada berbagai macam device ya, baik itu prosesor, ada VGA card, terus kemudian ada LAN card, mungkin nanti ada kipas, ada macam-macam. Itu satu kesatuan di mana semua berfungsi dengan baik ya. Semua berfungsi, perangkat elektronik berfungsi dengan baik sehingga dapat terjadi satu fungsi yang kompleks. Dalam hal ini kalau kita berbicara teknologi informasi ya komputer. Ya. Di sini satu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Artinya dari sekian banyak komponen-komponen ini teman-teman, fungsi utamanya adalah untuk memproses data. Kayak kita nih, kita lagi kuliah online, kita pakai Microsoft Teams, kemudian saya lagi share screen macam-macam. Ini tuh sebenarnya data informasi ini sedang diproses oleh prosesor yang ada di handphone saya. Ya, handphone saya memproses bahwa saya, si pengguna device ini, sedang menampilkan sebuah PowerPoint di dalam handphone sambil buka Microsoft Teams. Ya. Jadi bukan cara kerja dasar itu bukan hanya sekedar kita tampil, kita sharing ke teman-teman, bukan. Tapi ini transformasikan ke dalam elektromagnetic signal oleh prosesor. Prosesor menerimanya berupa setruman lah kalau kita bahasa awamnya itu menerima pulse atau strum ya. Jadi ketika dibaca, diterima sinyal itu bahwa saya sedang menampilkan slide, maka prosesor akan secara otomatis akan mendeskripsikan bahwa ini sebuah PowerPoint yang harus saya tampilkan. Kemudian saya minimize, kemudian saya buka lagi Microsoft Teams. Teman-teman mungkin pernah
mendengar istilah pixel ya. Layar sekian pixel, sekian ribu pixel atau sekian juta pixel. Semakin banyak pixelnya, maka tingkat kerapatannya juga akan semakin padat dan gambar yang ditampilkan resolusinya juga akan semakin jelas dan jernih. Mungkin kalau teman-teman dulu pernah pakai handphone yang kayak QD atau klasik atau 6600 atau dan lain sebagainya, nggak tahu deh teman-teman masih menangin atau enggak. Mungkin dulu ada HP Nokia, Samsung, dan itu layarnya kan masih nggak terlalu tajam ya. Nah itu sirkuit line di dalamnya itu sangat terbatas karena pixelnya itu nggak terlalu rapat. Nah sekarang dengan adanya teknologi layar apa itulah, AMOLED lah atau apa, dirapatkan semua. Pixelnya makin rapat, layar semakin kecil, tapi jarak antar pixel itu semakin rapat. Jadi bisa ditemukan, bisa dihasilkan teknologi yang seperti sekarang teman-teman nikmati. Nonton film sudah bisa HD di handphone, ya. Sudah bisa 4K malah sekarang di handphone. Nah itu tentunya ketika kita memilih untuk memiliki layar yang sedemikian bagusnya, kita harus memiliki sebuah sistem unit yang oke. Ya, kalau di handphone kan ya ada kan prosesor sekian, RAM sekian. Nah, sebuah sistem unit itu adalah device integrated dalam sebuah perangkat. Ya. Jadi kalau contoh layarnya bagus, kemudian kameranya bagus, prosesornya nggak bagus, ya mungkin akhirnya ya agak lelet atau bahkan mungkin sama sekali nggak bisa setel video atau menikmati multimedia yang ada. Nah, maka ketika masing-masing sub device di dalam sebuah perangkat itu meningkat, maka sebuah sistem unit di dalamnya meliputi prosesor, RAM, memori, dan lain sebagainya juga harus ikut naik. Jangan sampai layarnya bagus, kemudian kecil. Mungkin teman-teman sering menemukan perangkat-perangkat yang mungkin kayak yang gamer lah, teman-teman yang suka game, beli handphone mungkin murah, layarnya sudah bagus, ya, AMOLED atau apa, menampilkan gambar sudah oke, sudah jernih, setel film sudah bisa, sudah gambarnya sudah bagus, sudah jernih, tapi begitu main game patah-patah, ya, karena memang kebanyakan beberapa produsen elektronik, terutama handphone itu memilih untuk memangkas beberapa part di dalamnya supaya harganya terjangkau. Tapi yang jelas nge-PT-in lah. Bisa nonton film bisa, tapi giliran buat main game putus-putus. Memang layarnya bagus, layarnya support, tapi yang namanya prosesor, RAM, memori nggak bisa dilupakan. Kayak gitu juga harus ikut meningkat dong, harus ikut naik dong kapabilitasnya. Kalau layar sudah bagus, prosesor juga harus bagus, RAM juga harus besar. Supaya ketika kita menjalankan sebuah program, sistem unit itu dapat bekerja secara maksimal. Sebaliknya, saya punya contoh di laptop saya aja deh. Laptop saya Core i7 generasi kedua. Awalnya saya beli menggunakan hard disk. Awalnya saya beli menggunakan hard disk, Lenovo ThinkPad pakai hard disk. Kemudian setelah saya pergunakan sekian lama, rasanya kok lemot bang. CPU rate-nya rendah, tapi memori full, kemudian RAM-nya juga full. Berarti ada yang salah nih dengan device saya. Ya, saya bilang di sini kok lelet ya. Ketika saya lihat performanya, CPU-nya nggak terlalu tinggi, padahal CPU-nya rendah. Tapi disknya atau hard disk saya full 100%. Berarti ada masalah dengan salah satu komponen di sistem unit yang ada di dalam laptop. Nah, maka saya gantilah itu dengan SSD, ya, hard disk yang sekarang SSD, terus kemudian RAM-nya saya naikkan. Nah, sekarang justru malah kebalikannya. CPU-nya yang 100%. CPU-nya 100%, kemudian
SSD-nya, hard disk-nya itu setengah, nggak ada 100%, RAM-nya sisa banyak. Ya, itu sebenarnya ketimpangan yang terjadi di teknologi terkini. Bahkan mungkin teman-teman pernah mengalami punya laptop atau punya personal komputer yang leletnya minta ampun padahal baru. Nah, itulah beberapa kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian produsen yang menempatkan unit-unit di dalam sebuah komponen di dalam sebuah sistem unit yang tidak pas. Artinya saya bilang tadi ketika kita punya prosesor yang bagus, ya kita harus didukung dengan hard disk atau memori yang bagus, memori yang besar atau kamera yang bagus. Jangan sampai kita punya CPU yang bagus tapi memorinya nggak bagus sehingga mengakibatkan kinerja prosesor menjadi tidak maksimal. Nah, setelah saya rubah jadi SSD dan kemudian saya naikkan RAM, nah itu otomatis akan berubah. Lebih smooth memang, lebih kencang. Tapi resikonya CPU rate-nya jadi 100%. Kenapa? Karena dia bisa dipakai secara maksimal dengan merubah salah satu komponen atau beberapa komponen di dalam sebuah sistem unit. Ya. Maka kalau teman-teman ngomongin sistem unit, tidak bisa hanya ngomongin CPU tok, enggak. Tapi di dalamnya ada sebuah kesatuan. Mungkin teman-teman yang hobi ngerakit komputer atau apa, mungkin nanti kalian akan tahu deh bagaimana ribetnya merakit komputer yang bagus, yang baik dan bisa digunakan secara maksimal. Kalau sekarang orang-orang sekarang, produsen-produsen sekarang, laptop ataupun PC lebih mengarah ke ekonomis ya. Mungkin apa aja dipangkas, yang penting harganya murah. Nah, di sini teman-teman mungkin pernah lihat nih, komponen sistem unit itu ada CPU sama motherboard. Ada yang tahu mungkin yang mana motherboard, yang mana namanya prosesor atau CPU. Yang kanan saya apa namanya? Di sebelah kanan saya. Oke, mungkin saya harus pakai ini ya, harus pakai pen. Yang ini bisa. Saya kaprok banget, tidak bisa pakai. Sorry. Saya tidak terbiasa pakai ini. Mana tadi? Nah, ini kalau dari tempat teman-teman sebelah kanan atau sebelah kiri yang motherboard? Kalau di tempat saya motherboard sebelah kanan, Pak. Kanan ya. Kanan. Iya. Macam-macam ya, ada soket gitu ya. Nah, itu sebuah baseline dari sebuah unit ya, sebuah unit system. Maka kalau teman-teman ngomongin unit system langsung tiba-tiba ke prosesor atau bahkan ke langsung ke kesatuan CPU, sepertinya pemahaman seperti itu perlu diluruskan. Karena di dalam sebuah central processing unit itu di dalamnya macam-macam. Nah, si motherboard ini teman-teman, yang saya zoom ini sekarang, ini adalah fungsinya integrated antara satu device dengan device yang lain di dalam sebuah sistem unit. Di dalamnya ada apa aja? Ada prosesor, ya, kemudian ada RAM, ya, kemudian ada hard disk di dalamnya, nah, ada power supply, terus kemudian ini di sini ada LAN card, ya, ada VGA card, kemudian ada audio card, ya, sound card lah. Di sini sound card macam-macam, ada yang eksternal, ada yang internal. Mungkin kalau yang di motherboard langsung dia pakai yang internal, dia langsung connect ke jack audio, ya, langsung ke situ. Jadi bayanginnya jangan hanya sekedar bisa pakai terus dipakai mainan, tapi orang-orang teknologi kayak kita juga minimal harus tahu dalamnya komponennya apa aja. Mungkin kalau kalian nanti punya uang saku yang lebih setelah masuk kuliah, mungkin mau rakit komputer, kalian tahu kalian harus beli dulu motherboard yang sesuai dengan prosesor yang akan kalian tanamkan di dalamnya. Tidak semua
motherboard sesuai atau available dengan prosesor. Ya, kalian harus lihat dulu dudukan prosesor yang kayak apa, kemudian motherboardnya seperti apa. Oke, sebentar, saya izin dulu sebentar ya. Sebentar. Oke, lanjut. Sekilas mungkin teman-teman sudah tahu ya tentang motherboard, kemudian CPU dan beberapa part-part di dalamnya. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat prosesor itu adalah komponen komputer yang merupakan sebagai otak yang menjalankan proses dan pengendali kerja komputer dengan bekerja sama perangkat komputer lainnya. Power supply saja, memori, kemudian layar tanpa CPU, tanpa prosesor, nggak bisa, ya. Atau bahkan prosesor saja tanpa perangkat-perangkat yang lainnya. Mungkin kalau prosesor itu dihubungkan ke perangkat-perangkat yang sifatnya mekanik lainnya, kayak kalau kita mainan Arduino itu kan ada beberapa mekanik yang bisa dihubungkan ke microprosesornya, itu bisa. Intinya semua perintah atau tasking dari komputer yang kita kerjakan semua bersumber kepada komputer ya. Kalau anatomi kita ya otak kita lah memerintahkan kita untuk ngapain aja, memerintahkan kita hari ini untuk masuk kuliah, memerintahkan hari ini untuk kita makan pagi atau makan minum, ya itu semua berpusat kepada prosesor. Gambarnya prosesor itu adalah otak. Ya, makin canggih, makin tinggi tingkat prosesornya, jadi otaknya makin pinter. Motherboard itu biasa disebut mainboard, system board atau logic board, baseboard atau MUBO. Merupakan sebuah printed circuit board PCB ini tadi yang saya sampaikan, yang bertindak sebagai tulang belakang pada sebuah komputer.
semua yang ada di laptop kalian mungkin atau di handphone kalian atau di personal komputer itu dihubungkan oleh motherboard ya, yang di dalamnya ada printed circuit board. Jalur yang kuning-kuning tadi yang kalian lihat itu PCB. Oke, kemudian komponen yang kedua, setelah tadi ada CPU sama motherboard, kemudian prosesor, yang kedua ada memori, ya, komponen yang kedua dari sebuah sistem unit. Oke, di sini kalau teman-teman tahu istilah RAM dan ROM ada bedanya. Kalau RAM di sini random access memory, memori yang digunakan menyimpan data sementara, ya. Kemudian sifat utamanya volatil, dapat hilang karena aliran listrik. Jadi kalau teman-teman biasanya nih buka Microsoft Word, belum disimpan, masih diedit, ya kan? Kemudian tiba-tiba di PC lah. Biasanya yang sering terjadi di PC. Buka Microsoft Word, sedang mengedit dokumen, belum disimpan, mati. Listriknya mati. Hilang, dibuka lagi, nggak bisa. Ya, dibuka lagi, sudah hilang karena memang tidak ada arus yang tersimpan di dalam rangkaian personal komputer. Beda lagi kalau laptop. Laptop ada baterai kecil di dalamnya atau bahkan baterai laptop itu sendiri. Ketika mati kita belum simpan, lupa, ketika kita buka lagi kita masih ada tuh dokumen yang lalu yang masih bisa kita buka lagi, yang masih bisa kita refer, ya. Biasanya di Word itu ada notifnya di sebelah kiri. Nah, itu menandakan bahwa ternyata RAM itu sangat-sangat berpengaruh terhadap sebuah tegangan listrik, aliran listrik kalau saya bilang. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang mengerjakan tugas atau apa, makanya saya sering mengingatkan untuk simpan, karena ada dua level atau dua kategori memori yang ada di dalam sebuah sistem unit. Yang pertama RAM, yang kedua ROM. Ya, kalau ROM ini memori digunakan untuk penyimpanan data secara permanen. ROM ini tidak dapat diisi dengan data lain selain modul program, ya, biasanya BIOS. Di dalam komputer itu kan ada BIOS, existing BIOS, atau mungkin kalian kalau beli laptop pasti ada BIOS. Nah, di situ adalah ROM yang tidak dapat diutak-atik. Itu hanya read only. Karena beberapa case kalau orang iseng bisa utak-atik ROM, maka sistem unitnya ini tidak akan bekerja secara maksimal. Nah, kalau RAM itu tadi bergantung kepada aliran listrik, kalau ROM itu dia permanen, ya, sifatnya permanen. Jadi tidak bisa dirubah, hanya read only. Kita nggak bisa utak-atik di dalamnya. Oke, selanjutnya ada memori eksternal. Media penyimpanan yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Kalau kita kenal hard disk lah. Teman-teman kalau kenal hard disk, ini penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik, ya, pada piringan metal yang berputar secara terintegrasi. Tapi kelemahannya adalah kalau zaman sekarang mungkin ya gampang rusak. Kelemahannya sekarang itu gampang rusak. Ya mungkin guncangan, teman-teman masukin kertas sering ada goyang dan lain sebagainya. Kelemahannya di situ kalau optical hard disk. Makanya sekarang berkembang SSD. Jadi di dalamnya itu sudah, kalau teman-teman melihat dalamnya memory card, kurang lebihnya dia akan seperti itu. Jadi sudah nggak ada optiknya lagi, nggak pakai piringan optik yang untuk membaca disknya, itu sudah nggak pakai. Karena hard disk itu sudah
sudah mulai nggak atraktif ya saya bilang, sudah mulai nggak efisien dengan aktivitas sekarang ini yang semua serba cepat dan serba tidak terduga, bahkan ada benturan atau lain sebagainya, harus itu sangat riskan terhadap benturan. Oke, komponen sistem unit yang berikutnya ada VGA. Nah ini mungkin teman-teman yang suka nge-game ini sangat-sangat familiar sekali dengan VGA komponen. Ya, sekarang sudah mulai banyak lah. Bahkan di dalam VGA saja sudah ada prosesornya. Dalam sebuah VGA card sekarang, VGA card itu ada prosesornya lagi. Karena makin expert ya kebutuhan multimedia sekarang. Ya gimana caranya bisa ngerender video dengan resolusi 4K, bisa memutar video dengan 4K, atau bahkan bisa game dengan resolusi tinggi. Biasanya sering pakai VGA tinggi itu orang-orang editor film, terus kemudian gamer, ya teman-teman yang butuh rendering image tercepat. Itu biasanya orang-orang yang sangat memperhatikan komponen satu. VGA, Video Graphic Accelerator ya, mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, Graphic Processing Unit. Ya, kalau tadi yang di sistem unit ada CPU, kalau di VGA ada GPU. Jadi kalau teman-teman beli VGA card, mungkin sudah punya device yang lumayan bagus ya, sudah mau device yang lumayan bagus, pakai VGA card yang dalamnya ada GPU-nya. Jadi bisa dilihat GPU sekian rate. Jadi transfer rate-nya VGA card ini terhadap sebuah resolusi gambar atau resolusi video itu bisa diukur. Ya, kebutuhan teman-teman seperti apa. Biasanya di game itu ada requirement-nya, ya, ada requirement-nya, minimum requirement-nya. Jadi bisa sangat dimungkinkan ketika VGA card dinaikkan, tapi yang jelas kalau seperti saya sampaikan tadi, kita meningkatkan salah satu komponen sistem unit, yang lainnya juga harus ikut naik. VGA card naik, prosesornya sama tetap aja. Prosesor Intel Atom dikasih VGA card bagus, kan nggak mungkin. Ya, VGA-nya bagus, VGA-nya bisa diandalkan, tapi prosesor tidak. Otomatis ketika full signal itu melalui prosesor, maka dia akan terhambat. VGA card lampunya gede banget, ya, bitrate-nya besar sekali, tapi begitu masuk ke prosesor, untuk mengolah datanya itu butuh kerja keras, ya, karena prosesornya nggak mumpuni. Nah sekarang pasangannya VGA card-nya bagus, ya itu CPU prosesornya bagus. Kalau sekarang mungkin bundlingnya dengan AMD. Memang AMD itu kelemahannya panas, tapi dia seringnya untuk rendering lebih handal daripada Intel. Itu mungkin hanya spesifikasi merek saja lah. Ya, mungkin Intel lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis, ya, beberapa hal yang sifatnya daily activity. Mungkin kalau yang AMD lebih hal yang berat, dia biasanya umumnya seperti itu, tapi tidak kemungkinan juga perkembangan Intel sekarang sudah sangat mumpuni bundling dengan VGA card yang bermerek, bahkan VGA card-nya. Itu. Kemudian ada apa lagi nih? Ada komponen sistem unit yang keempat, Ethernet card. Ya, teman-teman mungkin kalau di laptop atau di CPU bagian belakang itu kelihatan ya ada kabel LAN nyolok ke komputer. Nah itu sebenarnya komponen itu kayak tadi nih, isinya ada motherboard, kemudian dia disusun salah satunya ada Ethernet card, ya. Ethernet card ini untuk menghubungkan device kalian ke dalam internet. Nah jodohnya Ethernet card itu jodohnya kayak gini, kabel USB, ya, itu bisa bikin sendiri atau
NIC sendiri adalah perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasang pada slot ekspansi di dalam komputer. Ya, netcard itu bisa ada, bisa enggak. Mungkin beberapa teman-teman yang pakai MacBook mungkin ada enggak punya netcard kayaknya dia. Beberapa MacBook, beberapa seri tidak ada netcard, sehingga tidak ada port RJ45-nya, tapi bisa dikonvertkan. Ada konverternya kalau nggak salah dari RJ45 ke port yang available di MacBook. Ya. Ada beberapa komputer bahkan Windows juga kayaknya ada kok yang nggak pasang netcard yang besar yang pakai RJ45. Ini kalau kabel dengan ujung seperti ini itu namanya konektornya namanya RJ45 nih teman-teman. Konektornya RJ45 ya, kabelnya kabel UTP. Nah, ini ada yang merah, kuning, hijau ya, itu nanti belajarnya lebih dalam lagi. Mungkin kalau ketemu saya nanti di mata kuliah jaringan kita akan belajar kayak gitu. Selanjutnya ada, setelah kita tadi bicara sistem unit, kita berbicara tentang secondary storage. Teman-teman tidak asing ya dengan secondary storage. Ini penyimpanan data atau program yang permanen. Informasi dari data yang disimpan pada alat-alat tersebut dapat diambil dan ditransfer oleh CPU pada saat diperlukan. Ada yang tahu secondary storage apa aja contohnya? Ada nggak? Loh? Siapa yang tahu? Nih, clue-nya ini, penyimpanan data atau program yang permanen. Bisa diambil dan ditransfer oleh CPU pada saat diperlukan. Ada yang mau jawab? Bung, tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Yang lain? DVD Pande? bukan, Pak? Salah satunya. Pak, secondary storage itu semacam hard disk gitu bukan, Pak? Oh, USB ya, Pak? Hard Salah disk. satunya. Secondary storage itu bukan, ibaratkan gini, tempat penyimpanan yang bukan main storage. Memori di laptop itu main storage ya. Ketika kita menyimpan ke dalam sebuah perangkat di luar komponen terintegrasi, itu secondary storage ya. Apa aja? Sebentar, sebelum apa aja kita lihat dulu ya, type of computer storage. Di sini ada CPU, ada cache-nya di sini. Ini adalah primary storage dan RAM. CPU plus RAM ini adalah primary storage. Jadi sebuah sistem main proses selain cache CPU ataupun RAM itu adalah secondary storage. Ya, kalau teman-teman tadi sudah lihat di atas itu kan ada yang ROM dan RAM itu yang nggak bisa diutak-atik dan mungkin existing ya di dalam sebuah processing unit proses atau CPU ya, itu primary storage tidak bisa diutak-atik. Tapi di luar itu ada pendukung lain, ada storage pendukung, yaitu ada hard disk tadi, ada CD-ROM, ada flash disk. Nah, itu perangkat-perangkat yang dinamakan secondary storage yang masuk ke dalam secondary storage. Nah, di sini kalau kita lihat bagannya ya. Nah, di sini ada hard drive, ada CD-RW, USB, tape drive. Ini memang sifatnya offline ya, tapi kita bisa kategorikan itu ke dalam secondary. Karena bukan main proses atau main storage di dalam sebuah CPU. Yang termasuk main ada RAM, ROM, kemudian ada cache itu. Ya. Apa aja? Yang pertama hard disk. Teman-teman nggak asing dengan yang namanya hard disk. Ya. Kalau kita, ini sebenarnya hanya istilah ya. Nggak usah terlalu dipikir pusing, nggak usah terlalu serius. Tapi ini hanya istilah.
Dan teman-teman harus tahu karena sedang belajar pengantar sistem dan teknologi. Kalau kita ngomong secondary storage ya ada hard disk. Hard disk sifatnya adalah penyimpanan permanen, tapi bisa kita edit, bisa kita create, bisa kita delete, kita remove, atau bisa kita extend, bisa kita perpanjang atau perbesar storage. Ya, di dalam komputer ini ada hard disk, kemudian berikutnya ada flash disk, ya. Kemudian ada CD-ROM atau DVD-ROM. Ya, kalau DVD-ROM ini sudah mulai ditinggalkan, ya, karena sepertinya kita ini pengguna teknologi sudah mulai tidak nyaman dengan menyimpan data di CD atau di DVD. Bahkan dulu nyimpennya di disket kecil, kotak. Teman-teman nanti bisa cari disket kecil, kotak, kayak hampir seperti dalamnya hampir seperti piringan. Nah, itu isinya ada kayak Mika. Bahannya apa saya nggak tahu. Tapi zaman dulu banget waktu saya masih kecil, mungkin orang tua saya punya komputer, di situ ada disket. Ternyata sebelum masuk DVD, hard disk sampai dengan flash disk, ada yang namanya disket. Tapi terbatas. Penyimpanannya paling hanya data beberapa bit saja lah. Nah, itu kemudian beralih ke CD-ROM atau DVD-ROM. Media penyimpanannya berupa piring, ya, lempengan gitu kan. Tapi ternyata sekarang lempengan juga rusak, optik juga nggak akan maksimal, kan optiknya sendiri akan bisa rusak ketika si piringan tersebut rusak. Kalau kalian pernah dulu waktu kecil nyetel VCD atau DVD macet-macet terus kemudian malah DVD-nya rusak, yaitu karena akibat dari piringannya yang cacat, kemudian memaksa optik untuk membaca. Nah, itu semakin ditinggalkan. DVD-ROM, CD-ROM, DVD-ROM sudah mulai enggak. Dulu mungkin zaman saya masih kuliah atau masih sekolah, beli laptop itu yang ada DVD-ROM-nya. Tapi ternyata kalau kita lihat nggak tahan lama. Bahkan mungkin laptop sudah 5 tahun, 6 tahun, di tahun kedua, tahun ketiga DVD-ROM-nya sudah rusak. Karena sering dipakai untuk membaca CD, data-data yang sifatnya penting, tapi yang dibaca banyak goresannya. Makanya kalau dulu ada persewaan CD itu sangat-sangat teliti ngelihat piringannya kok rusak atau enggak, itu sangat-sangat teliti supaya apa? Terhindar dari kerusakan optik. Kalau sudah kerusakan optik di dalam sebuah media player, itu beresinnya mahal, atau bahkan mendingan beli baru daripada beresin. Makanya kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh orang yang jualan DVD internal, DVD-ROM atau DVD RW, ya, sudah mulai ditinggalkan juga. Banyak orang yang sudah mulai nggak nyaman, tapi beberapa case tertentu, mungkin kayak data-data yang kecil tapi sangat-sangat privacy dan untuk kita simpan dalam bentuk lain, mungkin CD atau DVD bisa menjadi alternatif, ya. Tapi kelemahannya yang jelas dia sangat tergantung kepada optical. Jadi kayak ini loh, kayak di dalam sebuah reader atau pembaca disk, DVD atau CD, itu ada kaca, semacam kaca bening, bulat. Itu kalau nempel di disk itu akan ngebaca optikalnya itu namanya. Kalau itu rusak, CD nggak akan bisa kebaca. Sebaliknya, kalau CD itu tergores, kaset CD tergores, optikal tidak akan membaca data secara maksimal. Ya, jadi kelemahannya di situ. Nah, dengan ini apa kelebihannya? Kenapa ini sekarang sangat marak sekali? Mau jatuh, mau kamu injek, kadang nyemplung ke kali aja nggak ada masalah.
Yang penting dikeringin, ditancepin lagi bisa baca. Ternyata teknologi ini sangat-sangat mumpuni di era sekarang. Dengan di era kita yang nggak mau sulit, nggak mau susah lah. Nggak perlu susah bawa-bawa 5 keping, 6 keping CD-ROM atau DVD-ROM untuk menyimpan data. Tinggal bawa flash disk sekian ini yang kecilnya segini, kapasitasnya besar, sudah simpel. Semuanya sudah bisa dibaca. Beda kalau dengan DVD atau CD. Oke. Kita masuk ke poin yang terakhir. Di sini ada future development. Setelah tadi kita diskusi atau saya kebetulan sharing ke teman-teman tentang beberapa perangkat di atas tadi. Kemudian what's next? Apa yang terjadi di masa depan? Bahkan masa sekarang bahkan sudah sangat-sangat dimungkinkan untuk pengembangan teknologi, baik dari sisi processing ataupun memori. Sekarang kalian sudah bisa nemuin, contohnya ya simple, micro SD sudah ada yang sampai mungkin 1 tera. Micro SD loh. Dulu kan macam-macam, ada SSD, terus ada saya lupa istilahnya, ada memory card MMC gede, MMC gede banget. Jadi ada beberapa jenis memory card itu digunakan oleh vendor-vendor handphone pada zaman dulu. Jadi Sony Ericsson punya jenis memory card-nya sendiri, Nokia punya jenis memory card sendiri. Semuanya makin seragam menggunakan yang namanya micro SD karena semuanya lebih apa ya, lebih kecil dan lebih fleksibel. Dengan satu sirkuit, satu jenis sirkuit itu semua bisa dibaca. Bahkan nih, saya pernah menemukan, nggak tahu semuakah atau enggak, flash disk ketika dihancurin dalamnya isinya micro SD. Saya nggak tahu apakah semua flash disk seperti itu atau hanya kebetulan yang saya temukan saja. Tapi kayaknya sih saya ingat saya pernah ngebongkar juga flash disk apa ya dulu ya. Itu IC dalamnya. Bukan micro SD, tapi ada juga yang dalamnya micro SD. Jadi kalau teman-teman mau eksperimen ya, nggak tahu sayang apa enggak sama flash disknya, dibongkar aja dalamnya IC atau micro SD. Jadi ada juga flash disk yang hanya, nah ini contoh nih, kelihatan ya. Saya punya flash disk yang seperti itu, tapi kalau saya rasa ini dalamnya bukan micro SD, ini adalah IC dalam. Karena di dalamnya ada rangka, ini tipis banget sih. Nah, tapi ada beberapa juga flash disk yang modelnya kayak gini, ada tempat micro SD-nya di dalam. Jadi tinggal isi micro SD, kemudian dia tancepin ke laptop akan baca. Maka sebagai penyimpanan utamanya apa? Micro SD, bukan IC. Kalau di sini mungkin bukan micro SD karena tipis banget. Ya, saya rasa IC di dalamnya. Oke, itulah sekilas tentang the future development di dalam sebuah informasi. Apa yang kita dapatkan atau kita lakukan dengan komponen masa depan? Nih, di masa depan atau bahkan sekarang sudah mulai berkembang selling processing power of the internet. Dimulai dari tahun 2002 IBM launch a service virtual Linux service. Sekarang server sudah bisa disewakan oleh siapapun dan siapapun boleh menyewa server. Ya. Mau web developer yang canggih atau hanya percobaan kita mau membuat web nyewa hosting, sekarang sudah mulai berkembang ke situ. Dan nanti bisa jadi ini nih namanya ini begini nih, bisa jadi nggak kepake. Hard disk, flash disk kecil-kecil bisa jadi nggak kepake. Karena apa? Karena jaringan internet di mana-mana sudah ready, sudah available di mana. Jaringan internet kita tinggal connect ke internet, bisa nyimpen di cloud. Sekarang cloud storage sudah mulai marak. Ini mungkin sudah mulai ditinggal untuk beberapa orang-orang yang membutuhkan mobilitas tinggi. Mungkin beberapa teman-teman yang bekerja di
apa ya, di startup, di perusahaan-perusahaan startup mungkin sudah mulai meninggalkan, sudah nggak pakai flash disk lagi atau hard disk lagi, sudah nggak mau colok-colok lagi. Pekerjaannya setiap hari connect internet aja, nyimpen ke drive cloud, ya, di cloud. Nah, itu selling processing power over the internet, ya. Jadi ke semua hal-hal yang sifatnya processing ataupun storage bisa dinikmati hanya dengan internet. Kalau kayak gini kan nggak perlu internet. Kalau flash disk emang nggak perlu internet. Tapi kalau cloud perlu internet. Cuman sekarang ini memang perkembangan internet belum menyeluruh ya. Tapi feeling saya nanti ke depan mungkin 30 tahun lagi atau 50 bahkan 100 tahun lagi semua mungkin sudah bisa menikmati internet. Internet sudah bisa menyentuh di manapun. Kemudian ada nanoteknologi. Makin ke sini makin kecil semuanya. Nanoteknologi molekul are used to create tiny machine for holding data or performing task. Remote control sudah mulai kecil semua. Kemudian mungkin teman-teman tahu kamera yang dipakai medis untuk dimasukkan ke dalam organ kita, atau bahkan robot kecil yang bisa dimasukkan ke dalam organ untuk pengobatan, itu sudah masuk ke pengembangan nanoteknologi. Jadi sudah nggak zaman perangkat gede-gede gitu, udah nggak zaman. Makin ke sini makin kecil dan makin spesifik. Nah, itulah tantangan pengembangan di future nanti. Optical computing. Today computer is electronic, tomorrow might be optical or optoelectronic, ya, using light not electricity. Kalau saya ngetik keyboard sekarang ini mechanical transform ke elektronik. Yang diterima oleh komputer itu adalah berupa signal elektronik. Tapi sudah berkembang yang namanya light keyboard, ya. Pakai cahaya aja, cukup disorotin ke meja, ya nggak? Sorotin ke meja cahayanya, kita bisa ngetik tanpa harus menyentuh keyboard. Yang penting kita menyentuh bagian area cahaya yang disorot. Ya, itu sudah mulai berkembang. Semuanya mungkin nanti optical computing ini sudah layar mungkin berupa sinyal, ya, atau berupa impuls, ya. Ya, kalau kalian sering lihat Jarvis lah di Marvel, ya kan. Mungkin teknologi komputer sudah seperti itu nantinya. Nah, kalau sekarang kan masih mechanical semi elektro, ya, elektromagnetik, ya. Kita ngetik masih dengan tangan, kita menyentuh keyboard, kemudian keyboard transformasikan ke dalam sebuah sinyal dan dimengerti oleh prosesor, kemudian diproses. Nah, itu dia. Sekarang sudah mulai optikal, sudah mulai dicoba semua cahaya, ya. Keyboard berubah dari yang tadinya mechanical jadi cahaya, layar yang tadinya bisa kita pegang, ya, nggak usah kita pegang, kita bisa lihat itu cahaya. Jadi semuanya bisa kita alokasikan ke dalam sebuah perangkat dengan cahaya. Sekarang sudah mulai buat teknologi-teknologi yang menggunakan cahaya sebagai pendukung. Oke. DNA computing. DNA computing ini di bioteknologi. Ini sudah banyak berkembang. Bahkan bakteri-bakteri pendukung pembuat ini sudah mulai direkayasa. Ya, salah satunya yang lagi ramai vaksin COVID. Itu hasil dari DNA computing. Itu kalau nggak ada DNA computing, mungkin tidak akan ada vaksin yang bisa digunakan untuk penyembuhan COVID. Ya. Semua yang dihasilkan atau penemuan-penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan di dalam dunia bioteknologi itu masuk ke dalam DNA. Nah, sekarang ada quantum computing. Area ordinary computer stores information as O dan 1. Semua
storage hanya membaca 0101, makin kecil. Artinya semua proses yang di dalam device, dalam hal ini mungkin komputer contohnya, semakin cepat. Quantum computing ini berakibat semakin the fasting proses di dalam sebuah komputer kah, atau handphone kah, atau bahkan microprocessor di dalam device-device lain. Ya, jadi semuanya makin cepat, makin nggak ada waktu untuk mikir. Bahkan kita sendiri aja sudah kita menua, kita semakin terbatas, tapi teknologi semakin cepat. Jadi ya, karena yang pertama banget tuh waktu dulu saya bilang bahwa teknologi itu membantu manusia, dan ternyata manusia itu semakin banyak butuh bantuan. Sekarang bantuannya siapa? Extending battery, recharging teknologi, laptop, cellphone, iPod, user are tired of having their device run off electric charge after only a few hours. Ya, ke depan teknologi baterai ya sudah, kalau dulu saya masih pakai ini teman-teman, baterai pasang, copot, buang, habis buang. Kalau sekarang sudah nggak begitu. Sekarang sudah eranya baterai tanam semuanya, recharging teknologi, extending baterai, bahkan ngecas baterai, nambah daya baterai yang logikanya harus menggunakan daya listrik. Logikanya simpel dong. Nambah daya baterai berarti harus dengan daya listrik, harus ada daya yang terhubung. Tapi sekarang apa? Tanpa ada alat yang terhubung, daya baterai bisa nambah. Ada pakai wifi charger lah, ada pakai teknologi apalah, tahulah. Ternyata sudah mulai jauh ya, perkembangannya sudah mulai jauh. Nah, teman-teman ini sudah harus mulai minimal ngerti lah tentang perkembangan dari teknologi informasi, ya. Sudah mulai paham dan mulai mengerti ke depannya seperti apa progresnya, dan sekarang perkembangannya sampai. Oke, ini saya rasa ya slide terakhir dari saya. Sebelum saya masuk ke ada pengumuman sedikit, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Pak mau tanya. Ya. Itu Pak, apa yang tentang nanoteknologi itu Pak, kan apa saudara saya itu kan ada yang sakit kan Pak ya, sakit diabetes gitu. Terus di Jepang itu di lengannya itu ditanam kayak chip gitu Pak. Jadi nanti terhubung ke aplikasi di handphone. Kalau misalnya dia makan sesuatu yang gulanya tinggi gitu, itu bakal ada peringatan gitu Pak. Nah itu sistemnya gimana ya Pak di dalam tubuh operasinya gitu Pak? Ada ditanam di dalam tubuh, karena memang sekarang sudah tren ya, microchip embedded di dalam buat tubuh manusia. Karena kalau kita melihat dari sisi kesehatan, blood consume ya, kalau darah itu kan sebagaimana kentalnya darah, atau bahkan seberapa banyak kandungan di dalam darah di tubuh kita. Nah, di microchip itu ada sensornya, makanya makin kesini tuh makin ngeri kan. Segini aja sudah bisa masukin yang namanya sensor, masukin memori, ya nggak? Masukin alat connecting dengan handphone. Nah, itu cara kerjanya adalah ketika kita punya sensor yang dilewati oleh darah kita nih. Darah kita kan ngalir tuh. Nah, itu chips yang ditanam di dalam tubuh kita itu dialiri oleh darah yang kita punya di dalam tubuh. Kalau misalnya saya punya gula, saya minum manis nih. Sore ini minum manis. Mungkin beberapa jam kemudian akan ada notifikasi di handphone bahwa oh, saya terlalu berlebihan gulanya, atau paling kolesterolnya berlebihan. Kok bisa secepat itu? Iya, darah kita ngucur itu cepat banget. Pompa dari jantung itu sangat-sangat cepat, kenceng, mancur gitu. Makanya kalau mungkin kalian tahu orang nyembelih ayam atau lagi kurban nyembelih sapi atau kambing, itu
ngucurnya kenceng banget. Itulah gambaran di dalam tubuh kita sebenarnya seperti itu. Nah, chips di dalamnya itu ada sensor, ada controller. Controller itu nanti mungkin yang menghubungkan antara apa yang didapatkan, informasi yang didapatkan oleh microchips yang ada di dalam tubuh kita, kemudian ditransfer ke dalam aplikasi mobile. Dan di situ akan ada notifikasinya, oh kamu terlalu berlebihan makan ini, kurangi, ya, atau bahkan mungkin saya nggak tahu programnya, tapi yang jelas bisa dibayangkan bahwa ketika kandungan apa di dalam dalam darah kita mungkin melewati ambang batas, ya. Nah itu ada AI kan, ada kecerdasan buatan di dalam sebuah mobile app itu. Ketika ada parameter yang berlebihan, maka kita harus menetralkan dengan makanan tertentu. Nah disitulah muncul tuh di handphone nanti, mungkin kamu terlalu berlebihan zat ini, kamu harus makan ini supaya menurunkan kandungan zat di dalam darah kita. Nah, itu sangat memungkinkan. Microchips itu sudah itu tadi. Sekarang aja sudah sebegitu hebatnya ya, bisa ditanam ke dalam tubuh manusia. Apalagi besok nih ke depan nih, mungkin semuanya pakai microchip sekali. Bayi baru lahir mungkin dikasih microchip sekali. Ya, bayi cenger, nangis, masukin microchip. Ya, di dalamnya nanti bisa deteksi kamu pergi kemana, ya, mungkin dia kena penyakit apa, terus perkembangan kesehatannya bagaimana, ya, hidup berapa lama, ya, bisa jadi. Kedepannya mungkin semua orang akan memiliki microchip. Kamu tahu kayak apa? Kayak ikan arwana itu semua sekarang jadi microchip. Nggak tahu nanti kalau manusia, mungkin semua manusia jadi kayak arwana. Setiap manusia lahir kasih chip. Manusia lahir kasih chip, ya. Bahkan saya tiba-tiba berpikir nih, bahkan mungkin nanti kalau semua orang lahir dimasukkan microchip, nggak perlu KTP. Ketawa jadi saya bayanginnya. Setiap orang lahir masukin microchip, di dalamnya ada datanya, namanya siapa, lahirnya di mana, ya kan, terus agamanya apa, bahkan mungkin ada tanda pengenal dari di situ. Nah nanti orang masuk setiap kali ada kegiatan apa sudah nggak perlu nunjukin KTP, tinggal scan badan aja, badannya di scan. Ini orang sudah ada microchipnya, atau mungkin bahkan nggak perlu capek-capek nyekan lah, buat satu ruangan yang isinya sinar scanner semua, manusianya tinggal masuk datanya kebaca semua, ya. Dan bahkan mungkin kalau bayangan saya ya, microchips bisa membantu pencatatan sipil untuk menertibkan data warganya. Logikanya simpel, orang mati itu kan darahnya nggak ngalir, ya. Perbedaannya jauh banget loh, secara biologis kan, darahnya nggak ngalir, suhunya dingin, ya sudah. Ketika sudah tidak ada aliran darah dan suhu mendingin, berarti tandanya yang bersangkutan sudah nggak ada. Nggak perlu bikin surat kematian lagi sekarang. Mungkin ya. Masa depan akan seperti itu. Dengan adanya teknologi microchip. Jadi lahir masukin microchip, meninggal mungkin sudah nggak harus lapor untuk buat surat kematian lagi. Karena sudah dideteksi bahwa microchip di dalam tubuh ini sudah mendeteksi bahwa darahnya sudah tidak mengalir, suhunya sudah mendidih. Itu dia, dalamnya ada sensor-sensornya, banyak banget. Gitu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Udah, Pak, cukup. Oke, kalau cukup, saya mau ngasih challenge. Siapa yang mau ngambil cepet-cepetan? Minggu depan silahkan presentasi tentang input device, output device, sama future development tentang keduanya. Besok minggu depan kita akan bahas. Siapa? Kelompok 3, Pak. 4, Pak. Windy, Kian, sama Depriansa. Kelompok 4, Sylvia Natasha, Melissa, sama Cornelia, Pak. Tentang output device. Keren. Ini cowok-cowok diam aja. Ya wes. Tadi ada kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Kelompok 3, kelompok 4
Apa Kelompok dong satu, kamu Pak. minggu depan? Kamu minggu depan. Kelompok satu, Kelompok Pak. 1 minggu depan. Oke. Kelompok satu. Minggu depan kelompok 3, kelompok 4 silahkan cari sebanyak-banyaknya. Atau mau dibagi nggak apa-apa. Kelompok 3 membahas tentang input device, kelompok 4 output device, kemudian saling membahas tentang future development. Minggu depan kita akan bahas tentang ini, tapi dosennya kelompok 3 sama kelompok 4. Ya, dosennya kelompok 3 sama kelompok 4. Saya akan meluruskan kalau memang ada hal-hal yang kurang sesuai. Ya, saya ingatkan kalau saya ada seperti ini, usahakan segera ditanggapi karena ada bonus dari saya terkait dengan nilai. Jangan ragu-ragu untuk presentasi. Presentasi itu yang dinilai bukan salah enggaknya. Justru malah kalau kalian nggak mau maju, nggak mau salah, itulah yang jadi masalah buat kalian. Maju, berani maju, yang penting kalau salah nanti tinggal kita diskusikan, dapat nilai, kalian juga akan mendapat pengalaman belajar yang unik. Oke, berarti saya catat kelompok Siapa? mati lagi. Kelompok 3, kelompok 4 ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Diatur sendiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Bentar.